Skuad Garuda akan segera melakoni laga kedua mereka dalam lanjutan babak fase grup Piala Asia Qatar 2023. Tim asuhan Coach Sintayong tersebut akan menghadapi timnas Vietnam pada pertandingan kedua di grup D setelah sebelumnya dikalahkan dengan skor 3-1 pada pertandingan pertama. Tentu Jordi Amat dan kawan-kawan memiliki ambisi untuk memetik kemenangan perdana mereka di dalam grup neraka yang kini sedang mereka jalani. Ketua PSSI dan tim pelatih pun juga secara resmi telah meminta kepada para pemain untuk berjuang dengan sungguh-sungguh pada laga besok malam. Kemenangan atas timnas Vietnam akan kembali membuka asa timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak 16 besar di Piala Asia ini. Hal tersebut sangatlah memungkinkan mengingat kini timnas Indonesia sedang dalam kondisi terbaik mereka dalam persiapan kompetisi benua Asia. Ditambah ini merupakan peluang terakhir bagi timnas Indonesia untuk bisa memetik kemenangan, mengingat pada laga selanjutnya timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Jepang yang sudah jelas memiliki level yang berbeda. Dan berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Vietnam sekaligus kedalaman skuad timnas Indonesia di laga kedua fase grup Piala Asia Qatar 2023. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi serupa pada laga pertama, yaitu dengan memasang 3 pemain bertahan, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper kemungkinan besar akan diisi oleh Nadeo Argawinata yang baru saja tiba di Qatar untuk menggantikan peran dari Syahrul Trisna. Memasang Nadeo Argawinata pada laga kedua ini tentu dapat menjadi pilihan yang baik untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri sang pemain di dalam lapangan. Di laga terakhir Nadeo untuk timnas Indonesia, dirinya harus puas menelan pahitnya kekalahan dengan skor telah 5-1 atas timnas Irak. Pemanggilannya kembali untuk membela timnas Indonesia tentu menjadikan laga ini dapat dianggap sebagai ajang pembuktian bahwa dirinya masih sangat layak bergabung di dalam skuad Garuda. Nadeo sendiri juga sudah membulatkan tekad bahwa akan memberikan 100% performanya di dalam lapangan untuk mengamankan garis mistar gawang. Sementara itu, untuk opsi pengganti dari posisi Nadeo, tentu masih terdapat Hernando Ari dan Muhammad Riyandi yang saat ini masih dalam kondisi prima dan siap kapanpun untuk dimasukkan ke dalam pertandingan. Kedua kiper tersebut juga memiliki kualitas setara dengan pengalaman jam terbang yang cukup tinggi bersama timnas Indonesia. Sedangkan pada posisi pemain belakang tentu timnas Indonesia akan kembali menggunakan 3 pemain utama mereka, yaitu dengan memasang nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Pada laga melawan timnas Irak kemarin, posisi pemain belakang timnas Indonesia tampil cukup solid selama 90 menit jalannya pertandingan. 3 pemain tersebut dapat tampil dengan komunikasi yang baik dan pada akhirnya berbuah pada penampilan yang sangat nyaman untuk ditonton oleh pendukung tanah air. Meskipun kita sama-sama mengetahui bahwa masih terdapat kesalahan yang fatal, namun nampaknya Coach Sintayong tidak punya pilihan lain selain memainkan ketiga pemain tersebut sejak menit awal pertandingan. Akan tetapi tentu kita belum mengetahui kabar terbaru dari Rizky Ridho yang pada laga sebelumnya ditarik dari lapangan dikarenakan cedera yang dia alami. Dan kemungkinan besar terdapat nama Wahyu Prasetyo dan juga Justin Hubner yang siap menambal kekosongan posisi di lini pertahanan timnas Indonesia. Sosok Wahyu Prasetyo tentu juga membutuhkan jam terbang lebih bersama timnas Indonesia untuk semakin nyaman bermain dalam skema permainan Coach Sintayong. Selanjutnya pada posisi gelandang sayap, nama Sandy Walsh berkemungkinan akan benar-benar diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga kedua ini melawan timnas Vietnam. Karena seperti yang kita ketahui pada laga kemarin, penampilan dari pemain asal Cafe Mechelen tersebut sangatlah menarik meskipun hanya tampil di menit akhir pertandingan. Tentu jam terbang lebih diperlukan oleh pemain satu ini untuk bisa semakin menunjukkan kualitas sebenarnya di dalam lapangan. Sebab pada laga uji coba sampai dengan laga perdana kemarin, Coach Sintayong belum pernah sekalipun memasang Sandy Walsh di dalam pertandingan dan hanya sedikit mendapatkan waktu bermain. Dan kini performa Asnawi juga sedang menurun yang semakin memperkuat sinyal bahwa sang pemain akan kembali berseragam merah putih di laga melawan timnas Vietnam. Apalagi pada konferensi pers yang berlangsung tadi siang, Jordi Amat menjadi pemain yang mendampingi Coach Sintayong yang menandakan bahwa dirinya akan dipilih sebagai kapten pada laga besok melawan timnas Vietnam. Akan tetapi tentu Asnawi Mangkualam dapat dimasukkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut di babak kedua sebagai tambahan tenaga dan pemberi angin segar bagi permainan timnas Indonesia. Sedangkan pada posisi gelandang sayap selanjutnya sudah tentu ex-pemain asal klub Viking FK akan memulai debutnya pada pagelaran Piala Asia Qatar 2023. Saine Patinama yang sudah kembali bergabung bersama tim akan menjadi amunisi tambahan yang dapat memperkuat daya serang dari timnas Indonesia.
Saina Patinama yang dikenal tampil dalam tempo cepat tentu dapat menjadi opsi paling tepat dalam pertandingan melawan timnas Vietnam yang juga mahir dalam hal penekanan bola. Hadirnya di sisi sayap pertahanan sekaligus penyerangan akan sangat membantu timnas Indonesia untuk bisa memberikan keunggulan di dalam pertandingan. Apalagi Saina merupakan seorang pemain yang mengandalkan kerjasama tim selama pertandingan. Sehingga kemungkinan kita dapat melihat skema permainan yang sangat apik pada laga yang akan tersaji di hari Jumat malam besok. Sementara itu tentu Pratama Arhan akan menjadi pemain yang nanti dapat digunakan oleh Coach Sintayong pada pertengahan babak kedua. Jika performa dari Saina Patinama sudah mulai menurun, kemungkinan besar pemain asal Suwon FC tersebut dapat kembali tampil dan menunjukkan kualitasnya bersama timnas Indonesia. Persaingan yang ada di gelandang sayap ini terbilang cukup sehat dan sangat ketat, mengingat kedua pemain memiliki keunikan tersendiri yang bisa menjadi modal bagi timnas Indonesia selama pertandingan. Selanjutnya pada posisi gelandang sudah tentu Justin Hubner dan juga Ivar Jenner akan kembali menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada laga kedua ini melawan timnas Vietnam. Kedua pemain muda tersebut sudah secara resmi menggeser para senior mereka seperti Mark Klok dan juga Ricky Kambuaya. Duet antara dua pemain ini pada laga melawan timnas Irak sudah terbukti memberikan efek yang sangat positif bagi skuad Garuda. Justin dan Ivar berperan sebagai pengatur tempo permainan tampil dengan sangat baik yang membuat timnas Indonesia dapat tampil tenang selama 45 menit jalannya pertandingan. Tentu terdapat kemungkinan salah satu pemain dapat digantikan oleh pemain lain sejak menit awal pertandingan. Nama Ricky Kambuaya dan Mark Klok dapat menjadi opsi yang kemungkinan akan diturunkan oleh Coach Sintayong untuk membantu salah satu pemain muda tersebut dalam mengatur lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan pada posisi pemain sayap, kemungkinan besar Coach Sintayong akan kembali memilih nama Rafael Struijk dan juga Jacob Sayuri di pertandingan kedua ini melawan timnas Vietnam. Kedua pemain tersebut dapat menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menghadapi permainan dari timnas Vietnam yang juga akan tampil terbuka selama 90 menit pertandingan. Jacob Sayuri dapat berperan sebagai pemain yang akan melakukan pergerakan tanpa bola untuk menarik pemain lawan saat timnas Indonesia sedang membangun serangan. Hal tersebut dapat terjadi sebab kini Jacob Sayuri sudah mendapatkan pengakuan sebagai pemain berbahaya yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Sementara itu Rafael Struijk di sayap kiri juga dapat membantu skema penyerangan dari timnas Indonesia. Apalagi kini Saina Patinama masuk ke dalam permainan sejak menit awal, yang mana mereka berdua tentu dapat bekerja sama dengan sangat baik untuk menciptakan keunggulan secepat mungkin bagi timnas Indonesia. Selain itu, Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman juga dapat dipastikan akan mendapatkan jam terbang mereka di babak kedua pertandingan. Tentu hal ini akan mempertimbangkan dari bagaimana performa yang ditunjukkan kedua pemain sayap tersebut selama pertandingan berjalan. Sementara di posisi ujung tombak timnas Indonesia, kemungkinan besar Marcelino Ferdinand akan dipasang oleh Coach Sintayong sebagai pemain yang pada laga kemarin berhasil mencetakkan sejarah bagi timnas Indonesia. Meskipun akan dipasang sebagai seorang striker, Marcelino pada dasarnya akan berperan sebagai pemain tanpa peran yang dapat mengeksplorasi seluruh posisi yang ada di lini serang. Marcelino berperan sebagai gelandang sayap yang akan mensukses skema penyerangan dari gelandang tengah yang diisi oleh Ivar dan juga Justin. Tentu peran Marcelino pada laga ini amatlah krusial. Pasalnya timnas Indonesia hanya akan bisa lolos sebagai peringkat 3 besar terbaik jika berhasil menjebol gawang Vietnam dengan skor besar. Sementara itu Ramadan Sananta juga tentu bisa saja dimasukkan oleh Coach Sintayong pada laga ini sejak menit awal pertandingan. Kemahirannya dalam mengambil posisi yang tepat akan sangat membantu timnas Indonesia dalam memaksimalkan peluang yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Tentu dengan catatan Ramadan Sananta dapat mencetakkan gol ke gawang Vietnam untuk bisa membuatnya kembali bermain reguler bersama timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Vietnam sekaligus kedalaman skuad timnas Indonesia di laga kedua fase grup Piala Asia Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.